Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Irfan Hafizi Nasution, Muhammad Raja Saputra, Yulan Aisyah Manalu, dan Nisa Fadila akan mempresentasikan tentang konsep kepemimpinan organisasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Reza. Hakikat kepemimpinan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perumahan sampai dengan pemerintahan sering kita dengar sebutan pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan. Ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan dengan satu dengan lainnya. Beberapa ahli berpendapat tentang pemimpin, beberapa di antaranya. Menurut Dr. Haji Melayu SP Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya, mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan dalam pencapaian tujuan. Menurut Robert Tanenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua sebagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Menurut Profesor Makobi, pemimpin pertama-tama harus seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Pemimpin yang baik untuk masa kini adalah orang yang religius, dalam artian menerima kepercayaan etnis dan moral dari berbagai agama secara kumulatif. Kendatipun ia sendiri mungkin menolak ketentuan gaib dan ide ketuhanan yang berlainan. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seseorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpin, yaitu menurut Davis and Philly. Pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan sesuatu pekerjaan pemimpin. Sedangkan menurut Pancasila, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan tentu saja beda dengan kekuasaan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Ketiga yaitu pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan yang dijelaskan sebelumnya tersebut memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau sifatnya, atau kewenangan yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan itu memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitas. Fungsi yang kedua, fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan sifat. Yang pertama, kecerdasan berdasarkan hasil penelitian. Kepemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikut akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi pula, karena pemimpin pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikutnya. Yang kedua,
kedewasaan, dan keluasan hubungan sosial. Umumnya di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal. Seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan bergoyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya. 3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. Seseorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien. 4. Sikap hubungan kemanusiaan. Adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya. Teori kepemimpinan, perilaku, dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seseorang pemimpin yang berdasarkan teori ini memiliki kecenderungan kedua arah, yaitu yang pertama yang disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seseorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh gejala yang di dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Yang kedua, disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seseorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat, bawahan mendapat industri dalam melaksanakan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil yang akan dicapai. Jadi, berdasarkan teori ini, seseorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seseorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula. Teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seseorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dihendaki oleh pemimpin. Teori kepemimpinan situasi. Seseorang pemimpin harus merupakan seseorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Dari adanya berbagai teori kepemimpinan di atas, dapat diketahui bahwa teori kepemimpinan tertentu akan sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan atau leadership style, yakni pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinan dengan segenap filsafat, keterampilan, dan sikapnya. Gaya kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam memengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kekuasaan, maupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Di antara beberapa gaya kepemimpinan, terdapat pemimpin yang positif dan negatif, di mana perbedaan itu didasarkan pada cara dan upaya mereka memotivasi karyawan. Apabila pendekatan dalam pemberian motivasi ditekankan pada imbalan atau reward, atau baik ekonomis maupun nenokonomis, berarti telah digunakan gaya kepemimpinan yang positif. Sebaiknya jika pendekatan pada hukuman atau punishment, berarti dia menetapkan gaya kepemimpinan negatif. Pendekatan kedua ini dapat menghasilkan prestasi yang diterima dalam banyak situasi, tetapi menimbulkan kerugian manusiawi. Gaya kepemimpinan. Pertama, directing. Gaya tepat apabila kita dihadapkan dengan tugas yang rumit dan staf kita belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut, atau apabila Anda berada di bawah tekanan waktu penyelesaian, kita menjelaskan apa yang perlu dan apa yang harus dikerjakan. Kedua, coaching. Pemimpin tidak hanya memberikan detail proses dan aturan kepada bawahan, tapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, mendukung proses
perkembangannya dan juga menerima berbagai masukan dari bawahan. Ketiga, supporting. Sebuah gaya di mana pemimpin memfasilitasi dan membantu upaya bawahannya dalam melakukan tugas. Dalam hal ini, pemimpin tidak memberikan arahan secara detail, tetapi tanggung jawab dan proses pengambilan keputusan dibagi bersama dengan bawahan. Keempat, delegating. Sebuah gaya di mana seorang pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam konflik organisasi. Pertama, bahwa penyelesaian konflik bukanlah menilai mana yang benar atau yang salah, tetapi untuk membawa pihak-pihak yang terlibat agar melihat apa yang menjadi inti permasalahan secara lebih objektif. Dua, dalam penyelesaian konflik organisasi, manajer dituntut untuk mempunyai sikap empati dan adil, bukannya netral, karena kalau netral berarti tidak tahu apa-apa. Ketiga, mencari temuan-temuan fakta, penelusuran bersama sejauh mungkin, dan pemecahan masalah yang masuk di akal sehingga membuka pintu menuju hal-hal yang konstruktif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pemimpin yang baik dan benar. Pengembangan kemampuan itu adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus dengan maksud agar yang bersangkutan semakin memiliki ciri-ciri kepemimpinan. Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah yaitu yang pertama, pendidikan umum yang luas. Yang kedua, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang generalis yang baik juga. Yang ketiga, kemampuan berkembang secara mental. Yang keempat, ingin tahu. Yang kelima, kemampuan analitis. Yang keenam, memiliki daya ingat yang kuat. Yang ketujuh, mempunyai kapasitas integratif. Yang kedelapan, keterampilan berkomunikasi. Yang kesembilan, keterampilan mendidik. Yang kesepuluh, personalitas dan objektivitas. Yang kesebelas, pragmatisme. Yang kedua-belas, mempunyai naluri untuk prioritas. Yang ke-13, sederhana. Yang ke-14, berani. Dan yang terakhir yaitu 15, tegas dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi pemimpin dalam organisasi. Tugas pokok seorang pemimpin pada dasarnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemimpinan seorang diri, tetapi dengan menggerakkan orang-orang yang dipimpinannya. Agar orang-orang yang dipimpin mau bekerja secara efektif, seorang pemimpin di samping harus memiliki inisiatif dan kreatif, harus selalu memperhatikan hubungan manusiawi. Secara lebih terperinci, tugas-tugas seorang pemimpin dalam sebuah organisasi meliputi pengambilan keputusan, menetapkan sasaran dan menyusun kebijaksanaan, mengorganisasikan dan menempatkan pekerja, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal antara bawahan dan atasan maupun secara horizontal antara bagian atau unit, serta memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Fungsi pemimpin dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi pemimpin dalam manajemen adalah mengambil keputusan secara efektif. Keberadaan sumber-sumber biaya, bahan, keahlian, tenaga, pengetahuan, waktu, dan ruang sangat terbatas. Oleh karena itu, timbullah pengambilan keputusan. Fungsi kepemimpinan pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yaitu yang pertama fungsi yang berkaitan dengan tugas yang disebut fungsi pemecahan masalah, yang kedua fungsi pemeliharaan kelompok yang disebut fungsional, dan adapun langkah pengambilan keputusan bervariasi. Meskipun demikian secara umum meliputi, yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua merumuskan hasil yang diharapkan, yang ketiga mengembangkan pilihan penyelesaian,
Yang keempat, mengetahui apa yang harus dilaksanakan setelah keputusan diambil. Di bawah ini merupakan beberapa contoh pemimpin dalam organisasi. Contoh pada perilaku individu. Ketika sedang mengikuti perkuliahan soft skill, dosen ingin menjelaskan materinya dengan menggunakan OHP. Ada seorang mahasiswa yang sadar kemudian dia berjalan ke depan dan meminta izin kepada dosen untuk membantu mempersiapkan OHP dan mematikan sebagian lampu yang menyala agar materi yang berada di OHP dapat terlihat jelas dan mahasiswa lebih nyaman dalam mengikuti perkuliahan. Contoh pada kelompok atau interpersonal. Kelompok di dalam universitas yang terdiri dari dosen, mahasiswa, karyawan, dan pimpinan kampus harus dapat saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan organisasi. Organisasi akan cepat mencapai tujuannya apabila ada keterpaduan antara tujuan kelompok tersebut dengan tujuan organisasi. Keterpaduan dalam kerjasama antara kelompok dalam organisasi tidak mungkin didapatkan apabila tidak ada keterpaduan individu-individu dalam sebuah kelompok. Tidak hanya keterpaduan antara individu dalam kelompok tersebut, tetapi harus ada komitmen yang sama antara anggota kelompok. Contoh kasus, masalah pemukulan yang dilakukan oleh dosen, seorang individu bagian dari kelompok dosen, terhadap seorang mahasiswa, seorang individu yang merupakan bagian dari kelompok mahasiswa. Ini disebut juga konflik antara individu yang ada dalam sebuah organisasi. Menurut KAS 2000, konflik antara individu dalam organisasi disebabkan oleh perbedaan peran yang berbeda. Dosen mempunyai peranan untuk mengejar dan mendidik mahasiswa, sedangkan mahasiswa mempunyai peranan untuk menghargai dosen dan partisipasi aktif dalam perkuliahan. Perbedaan peranan tersebut memang sudah diatur oleh organisasi agar spesialisasi dalam sebuah kelompok dapat membantu untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, setiap individu harus mengetahui dan belajar apa arti penting kepemimpinan dalam berorganisasi, agar suatu saat nanti setelah kita terjun di dunia organisasi, kita dapat menyatukan perbedaan dari setiap individu yang ada menjadi kesatuan yang utuh dalam berorganisasi. Selanjutnya itu kesimpulan. Dalam suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki suatu hal yang istimewa dibandingkan dengan anggota yang lain yang ada pada organisasi itu. Kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi satu penilaian dari para anggotanya. Tidak semua orang memiliki kelebihan-kelebihan itu, karena ia tidak dapat dibeli melainkan dari pendidikan dan pengalaman. Seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Semua anggota merasa diperdayakan dan diberikan haknya secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin, di mana semua tumpuan dan harapan berada di tangannya. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.